tentu saja hari ini kita semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Nah, Lawson mau mengajak kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan kita. Tapi sebelumnya Lawson mengajak kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kembali lagi kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Tuhan, saat ini kami memohon Tuhan kiranya memimpin ibadah kami. Kiranya ibadah kami boleh berkenan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lawson mau mengajak kita sama-sama bernyanyi. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Kembali lagi kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lawson mengajak kita kembali menyanyikan lagu Kasih, Kasih, Kasih. Kasih itu
sebelumnya langsung mengajak adik-adik semuanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami bisa kembali datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan dan mengagungkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih atas semua yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak berkekurangan, kami sungguh hidup di dalam kelimpahan kasih setia Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Tuhan, saat ini bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan cerita asal-usul ampau, dan kami pun juga akan mendengarkan suara firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui cerita ini. Ya Tuhan, tolong kami, berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, langsung akan membahas ini. Apa ini? Ampau. Semuanya kita udah dapat ampau kan? Sudah dapat? Pasti udah banyak ampau kita di rumah kan? Ya, adik-adik, ampaunya kita udah dapat, uangnya kita simpan baik-baik ya. Kita tabung baik-baik ya uangnya ya. Nah, adik-adik terkasih, kita seringkali di dalam merayakan tahun baru, Imlek, seringkali kita mendapat ampau, iya kan? Kita dapat ampau dari orang tua, dari saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita, atau kita mendapat ampau dari orang yang lebih tua dari kita, baik di gereja atau di rumah famili kita. Nah, ataupun orang tua kita membagikan ampau kepada keponakan, kepada saudara-saudara kita, atau kepada anak-anak teman-temannya. Jadi adik-adik terkasih, saat ini Lausi ingin membahas kenapa ya kita kok bisa ada budaya seperti ini, asal usulnya dari mana, lalu maknanya untuk kita apa. Nah adik-adik terkasih, mari kita saksikan bersama dulu ya video ini, oke? Nah, setiap kali ketika tahun baru tiba, kita semuanya sangat suka cita ya, karena kita bisa makan enak, kita bisa dapat banyak ampau. Nah, adik-adik yang terkasih, tapi kira-kira tahu mengapa tahun baru harus diberi ampau? Kenapa kita dapat ampau? Nah, ada sebuah cerita bahwa pada zaman dahulu ada semacam siluman berbadan hitam, bertangan putih bernama Sui. Dan dikatakan bahwa setiap tahun di setiap malam ke-30 dia selalu datang mengganggu anak-anak. Dia menggunakan tangannya, meraba-raba kepalanya dan membuat anak-anak terkejut, menangis, demam, mengingau dan sampai jatuh sakit. Dan ada satu keluarga di masa tua mereka memiliki anak, dan anak itu sangat mereka kasihi. Dan sampailah pada malam ke-30 mereka takut Sui datang mencelakakan anaknya, sehingga mereka menjaga anaknya dan mengajak anaknya untuk main kertas merah dengan 8 keping uang logam sampai anak itu tertidur. Dan 8 keping uang logam itu taruh di sebelah bantal anak itu. Tapi suami istri ini tidak berani menutup mata mereka untuk tidur. Mereka menjaga anak mereka sepanjang hari. Di tengah malam ketika angin berhembus membuat pintu terbuka, dan siluman hitam yang licik itu dengan tangan putihnya meraba kepala anak itu, di samping bantal anak tersebut mengeluarkan seberkas cahaya. Sui pun segera menarik dirinya dan melarikan diri. Ketika keluarga ini melihat keadaan itu, keluarga ini menceritakan kepada semua orang tentang itu, bahwa adanya kertas berwarna merah, lalu di dalamnya adanya keping uang, 8 keping uang logam, kemudian diberikan kepada anak-anak untuk ditaruh di samping bantal itu. Nah, sejak itu, setiap orang mulai melakukannya, dan Sui ini pun tidak berani mengganggu istirahat anak-anak. Dan sejak itulah dikatakan bahwa ini adalah uang tahun baru, uang mengusir siluman Sui itu. Jadi adik-adik terkasih, inilah yang dipakai oleh orang-orang untuk mengusir siluman ataupun roh-roh jahat yang ingin mengganggu anak-anaknya. Inilah tradisi yang terus diwariskan kepada kita sampai hari ini, membagi ampau kepada anak-anak pada malam ke-30 tahun baru. Nah, adik-adik terkasih, kita sudah saksikan ya video tadi. Rupanya ampau pada masa lampau itu dipergunakan untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir binatang-binatang buas yang menakut-nakuti anak-anak atau ingin mengacaukan, mengganggu kehidupan anak-anak. Jadi ampau ini dipergunakan untuk melindungi anak. Ini makna daripada pembagian ampau pada masa lampau. Tapi adik-adik yang terkasih,
kita sebagai anak Tuhan, perlukah kita takut seperti itu? Lalu sekarang ini bagaimana kita memanai ampau kita ini? Sekarang ini kan dibagikan oleh orang tua, dibagikan oleh gereja, dibagikan oleh orang-orang yang lebih tua kepada kita. Nah, apakah mempunyai makna seperti itu? Nah, adik-adik yang terkasih, langsung mau mengajak kita untuk melihat kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap semuanya itu, karena Tuhanlah penjaga kita. Karena Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah pelindung kita, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penjaga kita semua. Bahkan di dalam ayat ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, sekali lagi langsung akan bacakan untuk kita semuanya ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi adik-adik terkasih, bukan ampau ini yang menjaga kita, bukan. Yang menjaga kita adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menjaga kita. Dia menjadi pertolongan kita. Dia menjadi pelindung kita. Dan dia menyertai kita. Menjaga kita dari segala kecelakaan, dari segala bahaya, dan menjaga nyawa kita dalam keadaan baik. Oke? Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Tuhanlah penjaga kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, yang kedua, ampau ini bukan untuk mengusir roh-roh jahat atau mengusir hal-hal yang menakutkan. Tidak. Ampau ini dibagikan sebagai rasa sukacita, berbagi sukacita kepada kita semuanya di hari Imlek ini. Jadi sekarang ini kita membagikan ampau bukan untuk mengusir roh-roh jahat atau untuk mengusir hal-hal yang menakutkan kita ataupun yang bisa merindungi kita supaya baik-baik, supaya terjauh dari kecelakaan, terjauh dari bahaya. Tidak mempunyai maksud seperti itu. Tapi ampau dibagikan sebagai rasa sukacita, ingin berbagi kasih, berbagi sukacita kepada kita semuanya di hari Imlek itu. Oke? Demikian juga orang tua membagikan ampau kepada kita supaya kita bersukacita. Senang nggak punya dikasih ampau? Pasti senang sekali kan? Inilah yang harus kita pahami. Oke? Jadi adik-adik terkasih, mari ingat, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan Tuhanlah pelindung kita. Ini segala-galanya tidak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kapanpun itu, Tuhan berada bersama dengan kita. Amin. Mari langsung mengajak kita semuanya, ayo kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi, dan Tuhanlah pertolongan kami, dan Tuhanlah penjaga dan pelindung kami. Kami tidak perlu takut karena ada Tuhan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, kuatkan iman kami, berikan kepada kami iman yang terus percaya bahwa di tengah-tengah krisis pandemi ini, di tengah corona yang sangat menakutkan bagi kesehatan kami, tetapi ada Tuhan yang akan senantiasa melindungi dan menjaga kami. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami, dan Tuhanlah yang akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk papa mama, untuk keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau pelihara kami semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang di dalam pekerjaan mereka sebagai dokter, sebagai perawat yang bekerja di dalam rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka pribadi demi pribadi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan beri kekuatan bagi mereka, berikan kepada mereka semangat,
berikan kepada mereka gairah, dan biarlah Tuhan Engkau mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memimpin bangsa negara kami ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa. Biarlah kami semakin memuji, semakin meninggikan Engkau, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, langsung mengajak adik-adik semuanya kita nyanyikan lagu satu pujian bagi Tuhan. Mau我的事业和华 He is my protector. He is our protector. Jadi adik-adik terkasih, kita nyanyikan bersama. 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引逼我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引逼我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾难。他会保护我，脚不坚定。他会保护我，时时刻刻保护我，握住我，如从现在到永远。Adik-adik terkasih, Tuhan Yesus memelihara adik-adik semuanya. Setiap dimanapun kita berada, setiap langkah kita, Tuhan senantiasa menjagai kita. 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引逼我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边引逼我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚不坚定。他会保护我，时时刻刻保护我，握住我，如从现在到永远。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚不坚定。他会保护我，时时刻刻保护我，握住我，如从现在到永远。握住我，如从现在到永远。Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan yang akan kita hafalkan adalah Mazmur pasal 121 ayat 5. Mazmur pasal 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu. Oke, sekali lagi ya, harus bacakan ya. Mazmur pasal 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Sekali lagi harus bacakan Mazmur pasal 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Jadi adik-adik terkasih, semangat, oke? Semangat. Baik adik-adik kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, ya saya harapkan bisa sama-sama kita menghafalkannya, merekamnya, dan mengirimkannya kepada Allah Amina, oke? Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah ini menguatkan adik-adik semuanya bahwa Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menjadi pertolongan bagi kita. Dan Dia akan melindungi, menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin.